Sebelum menonton berita Pos Keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Ya, inilah penambangan liar di Sarimadu yang di backing oleh Rompolda. Film sebelah backing itu ya, ini videonya. Truknya, ya, dalam lokasinya, lokasi Nando. Diduga tidak profesional, Kapolda Riau diminta tindak tegas oknum penyidik penanganan illegal mining, Pekanbaru, Pos Keadilan, maraknya galian tanah, dan atau pertambangan yang dilakukan tanpa izin di wilayah hukum Polda Riau, menarik perhatian sejumlah masyarakat khususnya warga Provinsi Riau. Di mana terjadi dugaan ketidakprofesionalan dan atau tebang pilih penanganan oleh oknum penyidik Polda pada penanganan dan penindakan, sebut saja Bujono, 67, pemilik ekskavator mengaku alat beratnya ditahan pihak penyidik Polda Tim Krimsus Subnit 4 pada tanggal 27 September 2024. Ketika itu alat beratnya disewa oleh Adi Pranata Marbun, mengaku punya kerjaan melevel tanah perumahan di Desa Suramadu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Kami kan tidak tahu menahu tempatnya di mana dan buat apa pekerjaannya. Ya namanya alat berat kita disewakan, tergantung si penyewa. Malah alat berat kami ditahan, dia, Adi Pranata Marbun, malah dilepas, tidak tanggung jawab. IBber Bujono di Polda Riau sembari memperlihatkan surat laporan pengaduan yang ditujukan ke Kapolres Kampar dengan bukti tanda terima Satreskrim Kampar tertanggal 19 November 2024. Bujono melaporkan Edi dan menuntut keadilan, yang mana hingga kini alat berat buat ia dan keluarganya bisa makan bergantung pada penyewaan alat berat tersebut tetap ditahan. Kami sudah ajukan permohonan pinjam pakai, hingga kini masih tetap ditahan, ujar Bujono bernada sedih di ujung telepon selulernya. Jumat, 6 Desember 2024, pagi. Anehnya, pihak penyidik malah melepaskan Edi saat diperiksa penyidik Krimsus Subnit 4. Kami waktu itu masih lidik, sebatas mengambil keterangan, jikilah AKP Johari, Kanit yang menangani perkara. Mirislah perasaan Bujono dan keluarga. Bagaimana tidak, alat berat tetap ditahan sementara Edi sebagai penanggung jawab malah dibebaskan. Kami merasa tidak adil, Pak. Kami orang kecil yang kurang paham hukum. Mohon tolong kami, ujar istri Bujono menangis terisak-isak. Seperti diketahui berdasarkan penelusuran awak media ini, ada 3 titik galian di sekitar tempat pengambilan ekskavator milik Bujono itu. Entah mengapa, hanya keberadaan alat berat Bujono saja yang dilakukan penindakan oleh tim Krimsus Subnit 4 Polda Riau. Menurut isi surat aduan Bujono, alat beratnya belum bekerja, berfungsi sebagaimana mestinya walau sudah 4 hari berada di lokasi tanah. Kan tetapi Kanit Johari dan anggotanya tetap membawa ekskavator Bujono dan menitipkan ke kantor polsek terdekat. Di tempat terpisah, awak media mendapat informasi bahwa ada Intel Kodim setempat mempertanyakan AKP Johari. Kapan Bapak mau nangkap kegiatan ilegal ini? Galian yang dimaksud Intel Kodim ini adalah galian yang berdekatan dengan kejadian ekskavator Bujono. Hingga berita dilansir, Kanit Johari tidak menjawab, menurut beberapa narasumber yang namanya tidak mau dicantumkan demi takut dipersoal, sebut banyak galian dan backing-membeking, kerjaan galian yang diduga ilegal, bisa-bisa terjadi. Solok Selatan, peristiwa oknum KBO tembak mati Kasat Reskrim. Kedua di sini, ucap beberapa warga Kampar dalam khawatirnya. Senada para warga meminta agar Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal S.I.K. MH untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas atas maraknya kasus illegal mining yang marak terjadi. Penindakan oknum kepolisian di sini tidak profesional. Tebang pilih begitu, Bang. Kami sebagai warga setempat saja takut melaporkan, pungkas mereka senada. Halnya AKP Johari dan panitnya, Ibda Simpan Edi Saputra ketika dikonfirmasi, hingga berita dilansir tidak memberikan jawaban. Demikian berita Pos Keadilan. Hendra melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.